Halo semuanya, kembali lagi dengan Logi Les Online Jitu ya. Kali ini saya memberikan soal tentang notasi sigma. Ini untuk soal yang pertama. Soal-soal yang di sini lumayan sukar ya, dan juga sering muncul di soal-soal ulangan atau kuis. Ya, yang pertama, nyatakanlah notasi sigma berikut dalam satu notasi sigma dengan batas bawah 5. Untuk menyamakan batas bawah tentu kita harus mengubah ya yang perlu dirubah. Dari ini kita perlu mengubah untuk batas bawah yang 7, kita ubah dengan batas bawah 5. Kalau batas bawah 5 berarti kan 7 dikurang 2, jadinya 12, yang atas juga dikurang 2 jadi 10. Lalu yang di dalam fungsinya ini kita jadikan A ditambah 2. Awalnya A jadi A tambah 2 karena batasnya dikurangi 2 ya, jadi yang di dalam ditambah 2. Lalu dikurangi 4 ditambah A sama dengan 5 karena kita mau batas bawah 5, berarti 1 ditambah 4, berarti 6 juga harus ditambah 4, jadinya 10. Lalu yang di dalamnya ini harus diubah menjadi A dikurang 4 ya, karena ditambah 4 yang di dalam sigma, yang di simbol sigmanya, jadi yang di dalamnya dikurang 4. Oke, lalu ditambah 2 kali A kurangi 4 juga karena A diganti dengan A kurangi 4 tambah 8. Oke, kalau sudah kita tinggal sederhanakan. A sama dengan 5 sampai 10. A plus 2 dipangkat 2 kita pelangi menggunakan distribusi, cara distribusi pelangi, hasilnya ini ya. Lalu dikurangin 4 ya. Lalu ditambah sigma A sama dengan 5 sampai 10, kita hitung karena ini ada pangkat 2 ya, tadi kelupaan ya, harusnya di atasnya ada pangkat 2, jadi 2 kali ini juga dengan menggunakan distribusi pelangi ya, jadinya A kuadrat minus A kali min 4 kali 2 ya, jadinya min 8A tambah 16 ditambah yang ini kita distribusi pelangi, 2 kali A hasilnya 2A, 2 dikali min 4 hasilnya min 8, belakangnya di sini ditambah 8. Oke. Lalu sigma A sama dengan 5 sampai 10. Nah, setelah itu kita bisa menghitung yang di sini, kita sederhanakan dulu. Jadi A kuadrat ditambah 4A, karena 4 dikurangi 4 habis ya. Ditambah sigma A sama dengan 5 sampai 10. Lalu kita distribusi pelangi dulu untuk yang ini. 2 dikali A kuadrat jadinya 2A kuadrat, 2 dikali min 8A jadinya min 16A, 2 dikali 16 jadinya 32, lalu ditambah ditambah 2A ya, sorry. Maaf. Ditambah 2A, kita hapus dulu. Ditambah 2A. Untuk yang ini ya, ditambah 2A. Lalu dikurangi 8 ditambah 8. Ya, ini dengan kurung ya. Karena dia sudah punya batas yang sama, ini 5 sampai 10, 5 sampai 10, tinggal kita gabung ya, ditambah. Oke. Sigma A sama dengan 5 sampai 10 ya, dari A kuadrat ditambah 4A ditambah, kita gabung dengan yang ini karena batasnya sigma ini sudah sama persis ya, 5 sampai 10 dan 5 sampai 10. Jadi kita gabung 16A ditambah 32 ditambah 2A min 8 tambah 8. Kalau sudah tinggal kita sederhanakan untuk tahap yang terakhir sampai 10 ya. Jadinya saya bisa pakai warna lain ya biar lebih jelas ya. A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Nah, kita tulis hasilnya A kuadrat tambah 2A kuadrat itu kan 3A kuadrat. Nah, terus yang lainnya lagi ya. 4A dikurangi 16A itu minus 12 ya, minus 12A, minus 12A ditambah 2A, minus 10A ya, minus 12A ditambah 2A itu minus 10A. Oke, terus ini untuk yang terakhirnya. Untuk yang terakhirnya itu biru aja. Yang terakhirnya itu 32 dikurangi 8 tambah 8, hasilnya 32. Oke. Nah, itu. Jadi ditambah 32. Oke, selesai. Ini jawabannya ya untuk soal yang ini.
Jadi itu yang penting di sini, mengubah batas untuk notasi sigma ya. Kalian harus menguasai karena ini sangat penting di bab notasi sigma. Oke, jadi videonya sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas, ini bisa ditanyakan di komentar ya. Nanti lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini untuk soal yang kedua ya. Soalnya seperti ini, diminta tuliskan dalam notasi sigma. Nah, untuk soal seperti ini kita perlu pisahkan dulu antara pembilang dengan penyebut ya. Pembilang yang di bagian atas, penyebut yang di bagian bawah. Sekarang kita kerjakan dulu pola untuk pembilang. Jadi ini untuk pembilangnya. Pembilang ya. Pembilangnya kita punya 1, 3, 5 dan sampai 19. Gimana? Kita bisa lihat bedanya ini kan selalu tetap ya. Bedanya kan 2 terus ya. Jadi kita bisa gunakan atau andalkan rumus untuk barisan aritmatika, di mana UN itu sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. A-nya berapa? Di sini suku pertamanya yaitu 1 ditambah N min 1 kali B. Bedanya ya, di sini bedanya kan 2. Oke, lalu 1 ditambah 2N dikurangi 2. Jadinya 2N ya, 1 dikurangi 2 minus 1. Atau kalau kita hafal jenis-jenis pola bilangan waktu di SMP dulu, kan ini merupakan pola bilangan ganjil ya. Kalau pola bilangan ganjil itu berlaku rumus, pola bilangan ganjil itu rumusnya 2N min 1. Kalau kita hafal, kita bisa langsung gunakan ini. Nah, sekarang kita beralih ke penyebut ya. Penyebut. Di sini ada 2 bagian kalau kita perhatikan. 4 kali 8, lalu ini ada 7, 10, 31. Kita ambil angka yang paling depan dulu. Bilangannya terdiri dari 4, 7, 10 sampai 31. Kita juga bisa mengandalkan barisan aritmatika. Di sini bedanya kita bisa lihat itu bedanya kan 3 lagi sampai 31. Terus suku pertamanya di depan ini 4 ya, A-nya 4. Jadi UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Ya, A-nya 4 ditambah N kurangi 1, bedanya 3. Kita hitung jadinya 3N min 3, jadi 1 ditambah 3N. Oke, kita dapat pola untuk yang bilangan yang depan, untuk penyebutnya. Nah, sekarang penyebut yang keduanya, kita punya bilangan 8, 13, 18, dan seterusnya. Bisa kita hitung di sebelah sini ya, cukup ya. 8, 13, 18, sampai 53 kan. Ya sama seperti tadi ya, bedanya itu berapa? 5 kan? Bedanya itu 5. Kita bisa hitung di sini bedanya 5. Lalu di sini 5 lagi kan. Untuk suku pertamanya 8 ya. Jadi UN-nya A ditambah N kurangi 1 kali B, jadinya 8 ditambah N kurangi 1 dikali bedanya 5, jadi 8 ditambah 5N dikurang 5. Oke, jadi 8 dikurangi 5 itu 3, jadinya 3 ditambah 5N. Nah, ini untuk yang berikutnya. Lalu kita gabungin aja jadi sigma kan. Tapi kita perlu tahu kalau kita butuh batas atas, karena sigma itu kan seperti ini. Sigma N-nya dimulai dari 1 ya kalau untuk barisan aritmatika ini. Nah, yang atasnya ini kita nggak tahu berapa. Nah, itu kita perlu hitung dulu. Kita ambil salah satu, misalnya kita pakai yang atas ya, yang pembilang tadi kan, kita punya UN ya. Nah, ini saya pakai warna yang lain biar jelas. Jadi kita pakai warna hijau misalnya. Untuk UN kita pakai ini untuk menghitung UN-nya, untuk menghitung N-nya berapa dengan suku terakhirnya nih yang saya lingkari ya. Suku terakhirnya 19 ya di bagian pembilang. Jadi 19 itu UN sama dengan dengan rumus yang sudah didapat ini. 2N min 1-nya kita pakai 19 sama dengan 2N min 1. Nah, kita pindah ruas saja atau kita tukar ruas kiri dan kanan. Jadi 2N min 1 sama dengan 19. Nah, lalu 2N sama dengan apa? Min 1 dipindah ke kanan jadi 20 ya, 19 tambah 1. Jadi N-nya 20 dibagi 2 ya 10. Jadi kita punya N-nya kita punya 10. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan di bawah sini, kita tulis di atasnya 10. Ya, karena kita sudah tahu suku terakhirnya itu 10, suku ke 10. Nah, kita rangkum sama-sama tadi ya, pembilangnya itu 2N
dikurang 1. Sedangkan untuk penyebutnya, untuk yang bagian depan, bilangan yang depan itu 1 ditambah 3n. Untuk bilangan yang belakangnya itu yang ini ya. Tadi yang depan yang 1 plus 3n, lalu yang belakangnya 3 ditambah 5n. Nah ini sudah menjawab soal ya. Jadi jawabannya itu sigma n sama dengan 1 sampai 10, 2n min 1, 1 plus 3n dikali 3 plus 5n. Nah ini jawaban untuk soal yang ini ya. Bolehlah kalau misalnya yang bawah ini mau dikalikan pelangi, kita distribusi boleh, atau seperti ini juga sudah betul kok. Oke ya, jadi ini soal nomor 2, kita nanti lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini soal yang ketiga ya. Jadi diketahui sigma A mulai dari 1 sampai 12 dari A kuadrat sama dengan 650, dan sigma A dari 5 sampai 16 dari A sama dengan 126. Kemudian tentukan sigma A mulai dari 1 sampai 12 dari fungsi yang 3A min 2 kuadrat. Nah caranya seperti ini, kita nggak usah bingung ya untuk diketahuinya dipakai untuk apa. Yang penting kita tuh punya soal ditanyakannya tuh ini ya. Yang ditanyakan adalah yang di belakang ini. Jadi kita bisa kerja mulai dari situ. Sigma A sama dengan 1 sampai 12 dari 3A min 2 kuadrat. Kita perlu jabarkan tentunya untuk 3A min 2 ini, kita kan kali pelangi ya, distribusi ya. Seperti ini. 3A min 2, 3A min 2. Oke, selanjutnya kita hitung ya, kita sederhanakan lagi. Jadi A sama dengan 1 sampai 12. Kalau kita pelangi nanti hasilnya akan menjadi 9A kuadrat min 12A tambah 4. Nah, seperti ini kan? Oke. Nah, jadi di sini kita kan menggunakan sifat-sifat sigma yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu A sama dengan 1 sampai 12 dari 9A kuadrat dikurangi sigma A sama dengan 1 sampai dengan 12 dari 12A ditambah sigma A sama dengan 1 sampai 12 dari 4. Nah, kita pakai sifat lagi yang lainnya. Ya, 9-nya kita bisa taruh di depannya tanda sigma ini. A sama dengan 1 sampai 12 dari A kuadrat minus yang 12-nya kita taruh di depan sigma. A sama dengan 1 sampai 12 dari A ditambah sigma A sama dengan 1 sampai 12 dari 4. Nah, seperti ini kan. Lalu kita lihat, kita kan butuh yang pertama itu sigma A kuadrat ini kan. Kita kan sudah punya di atasnya ya, diketahuinya ini 650. Nah itu, jadi kita bisa langsung pakai. Jadi 9 dikali 650, kemudian dikurangi 12 dikali. Nah untuk yang ini kita nggak punya, kita punyanya itu untuk sigmanya batasnya mulai dari 5 sampai 16, sedangkan kita ini butuhnya tuh 1 sampai dengan 12. Jadi kita tuh nggak bisa langsung pakai yang atas ini, kita harus ubah dulu yang atasnya ini, kita ubah jadi batasnya sesuai. Nah itu kita gunakan yang sebelumnya itu kan mengubah batas. Nah kita pakai itu caranya mengubah batas gimana. Kita mulai ya dari sini ya, A sama dengan 5 ya, dari yang diketahuinya ini sampai 16 dari A. Nah kita kan mau ubah batasnya ini supaya jadi 1 kan ya, sesuai dengan yang ini. Jadi bisa kita ubah, jadi kita pakainya batasnya itu kita bikin 1 kan. Jadi sigma A sama dengan 1 kan, yang atas harus dikurang 4 ya, karena yang bawah kan dikurang 4 jadi 1 kan. Jadi 12 ya, 16 dikurang 4 ya, yang untuk fungsinya jadi ditambah 4 ya. A berubah menjadi A tambah 4 sama dengan 126. Nah yang di sini harus hati-hati, kita ingin dapatkan itu, yang kita ingin dapatkan itu kan, yang kita butuhkan itu ini ya, yang warna kuning ya. Apa bisa kita pindahkan aja 4-nya ke kanan? No, kita nggak boleh pindahkan 4-nya itu ke kanan, nggak boleh, karena 4 dan A itu kan jadi 1 kan. Untuk yang ini saya kasih lingkar ini kan jadi 1, nggak boleh dipisah langsung. Maksudnya 4-nya nggak boleh langsung dipindah ke kanan. Yang bisa kita lakukan tinggal pecah menjadi tiap suku seperti ini ya, sigma A 1 sampai 12 dan juga sigma 4 seperti ini. Kalau sudah, kita bisa hitung untuk nilai dari sigma yang ini, karena ini kan n-nya 12 ya.
Jadi 12 dikalikan konstannya 4 sama dengan 126. Ini sifat juga ya. Jadi kalau misalkan ada ganjalan di sini nggak paham atau gimana, berarti harus lihat video tentang sifat-sifat notasi sigma ya. Itu. Untuk videonya bisa dicek di deskripsi ya nanti ya. Untuk video teori tentang notasi sigma, terutama sifat-sifat ada di sana ya. Oke, ini sigma A maksudnya ya. Jadi sigma A sama dengan 1 sampai 12 dari A sama dengan, berarti kan 126 dikurangi 48. Nah, hasilnya itu 78. Oke, seperti ini kan. Nah, 78 ini yang bisa kita pakai karena 78 ini kan merupakan sigma A. Jadi di sini kita tulis 78. Wah, seperti itu kan. Oke, lanjut lagi ya untuk berikutnya. Ini sigma 1 sampai 12 dari konstan 4, berarti ambil n-nya yang di atas ini. 12 dikalikan 4. Nah, itu. Jadi sekarang kita tinggal hitung aja sih, 650 dikalikan 9 ya. 650. 5 4 58 50. Lalu kita hitung 78 dikali 12. 6 1 8 7 6 3 1 ya, jadi 936 ditambah 48. 5850 dikurangin 936. 4 kita pinjam 1 jadi 4 ya. Lalu 4 dikurangi 3 1 9 4914 lalu ditambah dengan 48 ya. 2 1 6 9 4962. Nah, ini jawabannya ya untuk soal yang ini ya. Oke ya, biar bersih saya hapus. Kalau misalnya ada yang masih bingung sama soal yang udah dibahas ini, bisa ditanyakan ya. Bisa komentar ya di kolom komentar, silahkan, nanti akan berusaha saya jawab. Dan kalau masih belum jelas, mungkin bisa juga cek ya video tentang teorinya untuk notasi sigma ini, terutama sifat-sifatnya. Jangan lupa ya terus like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya kali ini.